Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop yang harganya sangat-sangat terjangkau nih bisa dibilang. Karena sebelum-sebelumnya tuh gue udah sempet bahas laptop yang puluhan juta mulu, laptop gaming mulu. Kenapa enggak kalau kita coba bahas laptop yang memang ada di kelas entry, yang memang biasanya digunakan untuk sehari-hari aja gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Ini adalah Asus X415 yang sebenarnya ini masuk di kelasnya VivoBook meski nggak sama sekali termention secara jelas kalau ini tuh di kelasnya VivoBook. Cuma sebenarnya ini masuk di kelasnya VivoBook juga sih, cuma varian yang entry level aja lah gitu. Untuk X415 ini sebenarnya juga bisa disebut sebagai A415 untuk SKU di Indonesia, tapi ada juga yang jual dengan SKU yang X415 ini. Laptop ini sebenarnya agak sulit loh ditemuin di marketplace. Entah karena emang laris manis, sedikit peminat, atau lebih banyak mungkin dijual di offline store. Karena jujur aja kalau misalkan gue ke offline store, di mall-mall gitu, kayaknya gue sering ngelihat laptop ini, cuma kalau di marketplace memang agak jarang. Soalnya kalau ngecek ke marketplace, Asus X415 masih lebih banyak varian dengan Intel Core generasi 10-nya yang pakai generasi 11, khususnya Core i3, entah kenapa jarang banget. Sejauh ini gue cuma nemu satu dan harganya cukup wajar di 5 jutaan. Tapi gue juga sempat nemu ada yang jual di 6 juta sekian gitu deh. Jadi kalian pinter-pinter aja kalau misalkan nyari di marketplace, karena harganya itu kadang ada yang 5 jutaan, ada yang 6 jutaan. Laptop ini mungkin dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dengan tingkat produktivitas sederhana, seperti orang kantoran gitu sih menurut gua, untuk pembuatan dokumen, presentasi, serta masih bisa mengolah data-data di Excel dengan skala tertentu. Beda juga halnya dengan pekerja level atas yang memerlukan ultrabook karena mobilitasnya jauh lebih tinggi. Asus X415 ini ya seperti halnya laptop Asus klasik gitu. Banyak tuh anak sekolah ya pakainya tuh laptop model seperti ini. Meskipun anak sekolah zaman sekarang udah banyak banget ya yang pakai laptop gaming. Tapi kalau laptop ini bukan untuk fokus ke gaming ya. Jadi perlu diingat bahwa fokusnya laptop ini bukan mengarah ke skenario penggunaan tersebut. Yang menarik dari harga 5-6 jutaan ini, dia tuh udah punya layar Full HD 14 inch dengan panel IPS cuy. Ya meski 45% NTSC, tapi di level ini emang akan sulit untuk temuin IPS dengan akurasi warna yang bagus. Seenggaknya bukan panel TN cuy. Abis itu yang gue senengin lagi, ini keyboardnya chiclet. Dapat keyboard dengan tipe chiclet di level ini juga udah sangat baik. Apalagi ada backlit LED-nya. Meskipun emang terlihat layoutnya agak berbeda dengan laptop Asus di atasnya yang sangat ergonomis. Sayangnya touchpadnya memang agak kopong, cuma ada plusnya juga. Plusnya itu dia udah ada sensor fingerprint cuy di bagian touchpadnya. Dan ini jarang ditemuin sih di level harga ini. Bagian I/O-nya juga gue suka karena udah ada USB Type-C dan udah mendukung USB 3.2 ya untuk USB-nya, meskipun memang belum ada SD card reader di laptop ini. Tapi karena laptop ini bukan fokus ke arah yang memang seperti content creation dan lain sebagainya, gue rasa masih oke-oke aja lah gitu, karena USB Type-C juga bisa digunakan dengan dongle dan semacamnya. Untuk presentasi-presentasi itu memang masih oke. Lalu untuk spesifikasi, ini menggunakan Intel Core i3 1115G4 dengan Intel UHD Graphics, RAM-nya 4GB DDR4, udah NVMe SSD 256GB, ada Wi-Fi AC dengan Bluetooth 4.1, ada webcam tapi belum HD, dan ini udah include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Intel Core i3 1115G4 ini memang masih 2 core 4 thread, tapi sebenarnya Intel Core i3 ini masih sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi yang dikejar dari CPU ini emang single threaded performance kalau kita bicaranya dari segi core. Dengan rating 12 watt doang, jadi akan cukup menghemat daya bagi mereka yang kegiatan sehari-harinya nggak begitu berat. Simpelnya, si Core i3 ini tanpa baterai yang kapasitasnya gede aja, itu daya tahan baterainya bisa panjang. Karena setelah gue melakukan pengujian di laptop ini juga untuk playback video dengan baterai 37 watt hour, itu dia bisa bertahan hingga 8 sampai dengan 9 jam untuk playback video. Ya, sementara kalau kalian itu internetnya aktif, sembari web surfing juga, untuk kegiatan yang memang multitaskingnya agak-agak jalan dah, itu sekitar 6 jam untuk baterainya. Dan itu termasuk irit gitu ya, jika dibandingkan dengan laptop yang memang punya kapasitas baterai yang jauh lebih besar. Karena kapasitas baterai di laptop ini sebenarnya kecil. Nah, yang gue senengin ini juga soal power adapternya ya, karena dengan harga segini biasanya tuh power adapternya ukurannya lumayan gede, meskipun wattnya kecil. Tapi power adapter 45 watt ini ukurannya kecil banget cuy, bahkan mungkin sedikit lebih kecil dari chargeran HP zaman sekarang. Jadi brand lain juga menurut gue kayaknya perlu tiru si Asus nih, untuk ngasih power adapter tuh yang bener-bener ringkes untuk dibawa kemana-mana.
Lalu ada Intel QuickSync. Yes, meski jumlah core kecil, Intel USD juga nggak bisa diremehin untuk keperluan produktivitas. Intel QuickSync ini juga encodernya bisa dimanfaatin di banyak software encoding seperti OBS, Handbrake, DaVinci, bahkan Adobe. Tapi tentu nggak sekenceng Intel Iris Xe pastinya ya. Jadi sekedar untuk encoding aja ya masih bisa lah. Memang untuk ekspornya perlu agak sedikit sabar gitu. Cuma buat kalian mungkin yang kalian pekerjaan itu di kantoran atau kalian mungkin social media agency itu masih bisa manfaatin ini gitu. Mungkin perlu convert video kayak gitu kan. Butuh motong sedikit video lah gitu untuk diposting di sosmed. Itu masih bisa banget sebenarnya digunain di laptop ini. Selain soal menggunakan Microsoft Office seperti bikin PowerPoint gitu atau bikin dokumen di Microsoft Word gitu. Di Excel juga bisa, tapi ya di Excel tuh nggak mainin yang banyak data banget gitu ya. Palingan tabel-tabel sederhana aja lah gitu untuk bikin pembukuan sederhana. Itu benar-benar masih bisa banget memang di laptop ini. Lalu mengenai opsi upgrade-nya, masih tersedia satu slot SODIMM DDR4 yang bisa ditambah lagi, bawaannya 4GB single channel. Jadi rekomendasinya sih di upgrade lagi. NVMe-nya juga bisa diganti, tapi linknya ini kali 2 ya, bukan kali 4. Jadi kemungkinan SSD itu speednya bakalan terlimit di 1,5 GB per second maksimumnya. Mengenai performance-nya, kalau gue cek lewat Cinebench R15, memang ini secara performance single core-nya itu kenceng untuk ukuran CPU entry level, karena dia tuh single core-nya bisa mencapai angka 192 di Cinebench R15, dan untuk multicore-nya itu ada di angka 427. Ya, angka 427 ini juga sebenarnya cukup kenceng untuk ukuran dual core 4 thread loh ya. Kalau untuk Intel USD-nya sih memang karena ini bukan iGPU untuk dipakai gaming ya, yang standar-standar aja, jadi skornya memang ada di 1450-an. Cuma seperti yang gue bilang tadi, bahwa Intel USD ini keunggulannya tuh sebenarnya ada di Intel QuickSync-nya sih, jadi untuk multimedia sebenarnya bagusnya. Jadi paling kalaupun dipaksain main game, ini palingan ya Dota 2 60 FPS itu di 720p masih jalan gitu. Kalau misalkan kalian memang sekedar bener-bener cuma mau sekedar iseng aja deh gitu ya untuk main game gitu. Sementara kalau misalkan kalian pakainya untuk Excel, untuk PowerPoint, untuk Microsoft Word gitu, bahkan untuk convert video gitu, untuk browsing di internet, ini udah sangat-sangat cukup dan lebih dari cukup menurut gua. Karena selain soal CPU-nya, dia juga punya SSD NVMe yang menurut gua sangat-sangat membantu untuk laptop budget seperti ini. Untuk sampel yang ada di gua sih bahkan ini NVMe-nya tembus mencapai angka 3 GB per second, dan sampel yang ada di gua ini dia pakai yang versi 512 GB ya, karena memang ada beberapa varian SKU juga, ada yang 256 GB, ada yang 512 GB. Nah, di sini untuk SSD bawaannya juga itu dari Intel, jadi meskipun ini laptop budget tapi dapat NVMe-nya juga kelasnya udah SSD Intel gitu, nggak dikasih varian-varian NVMe SSD yang levelnya tuh bener-bener entry banget lah gitu. Jadi masih cukup serius dibikin build quality-nya di sini sama Asus menurut gua. Dan untuk kerjaan harian dengan skala office, menurut gua laptop seperti ini dengan spesifikasi seperti ini itu memang masih bisa diandalkan gitu. Cuma menurut gua ada baiknya sih jika opsi upgrade memori dimanfaatin ya, dengan nambah RAM jadi 8GB dual channel. Dengan kualitas layar yang diberikan di level harga ini juga menurut gua sangat oke, mengingat masih banyak di level ini yang masih ngasih panel TN. Seenggaknya dengan panel layar di laptop ini, view angle dan kontras lebih konsisten sehingga nggak bikin mata capek. Intel Core i3 1115G4 juga bisa diandalkan untuk kegiatan lain seperti encoding. Jadi selain untuk keperluan sehari-hari seperti bekerja, untuk multimedia juga masih bisa enjoy dengan hadirnya fitur tersebut. Atau mungkin buat kalian programmer-programmer, kalau kalian mau coding-coding sebenarnya bisa aja di laptop ini, cuma tergantung API yang kalian pakai itu apa ya gitu. Habis itu nge-compile-nya tuh seberapa berat gitu, karena mungkin akan terasa beratnya pas lagi bagian compile-nya. Kalau pas lagi bagian coding-codingnya sih mungkin ya bisa-bisa aja gitu. Gue sih belum coba ya, karena gue juga nggak begitu paham mengenai coding-coding gitu, tapi seharusnya untuk yang sekedar bikin yang basic-basic itu sebenarnya masih bisa. Atau mungkin sekedar untuk belajar-belajar aja, semisal kalian mahasiswa gitu dan kalian lagi belajar coding, itu sebenarnya bisa aja di laptop ini. Jadi gua rasa segitu aja dulu untuk pembahasan gua untuk si Asus X415 ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing mengenai laptop ini. Harga sekitar 5-6 jutaan, tergantung SKU-nya juga sih seperti apa ya yang kalian pilih. Dan itu menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih oke ya, keyboard, touchpad-nya oke, layarnya oke, build quality rigid gitu kan. Paling yang nambahin RAM jadi 8GB dual channel aja, atau sekalian beli yang SKU-nya itu udah SSD 512, udah
RAM 8GB, kayaknya udah lumayan kenyang sih ini laptop gitu, meskipun ya masih dual core 4 thread. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.